Lalu apa kata beliau? Yang dilihat oleh Allah cuma satu. Apa? Hatimu yang isinya harus ada dua. Apa? Niat sama keikhlasan. Apa isi niat dalam keikhlasan tadi? Itulah hatimu yang kepengen ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu. Yang dibutuhkan cuma berapa? Hati satu, cuma satu. Oke. 0 0 0 0 ditambah 1 jadi berapa? Kok 0 0 0 0 0 ditaruhin 0 jadi berapa? 10.000. Hilang satunya 0. Ditambah angka 1 jadi bernilai. Jadi kita ini yang ditengok oleh Allah dari sholatmu, zikirmu, itu galau-galau yang ditengok cuma satu. Yang lain dihitung oleh Allah itu apa? 0. Ditulis 0. Sholat 0. Zikir tadi 0. Apalagi tadi? Sholawatan tadi 0. Semua itu ditengok cuma yang sikok tadi, hatimu. Ditaruh di situ 1. Maka ya 0 0 0 0 tadi kalau ditambahi 1 tadi jadi banyak. 0 0 0 4 0 jadi berapa? 10.000. 5 0 jadi berapa? 100.000. Tambah lagi nolnya 1 juta. Tambah lagi nolnya 10 juta. Tambah lagi nolnya 100 juta. Amalanmu ditulis sebagai angka 0 tergantung yang satu ini tadi. Apa sayang? Hati. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad berkata, wasrif inayataka, ya, palingkanlah inayataka, perhatianmu, ila amril qalbi wal batin, kepada urusan hati dan urusan yang ada dalam jiwamu, ya. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innallaha la yanzur ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada gambar fisik kalian, wa a'malikum, dan perbuatan kalian, wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum, tidak ada lain Allah akan melihat melihat hati kalian dan niat kalian. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, ya. Ada pandangan manusia, ya. Pandangan manusia ini ada 4 pandangan. Pandangan manusia tadi ada berapa pandangan? Ya. Pertama, pandangan mata. Kedua, pandangan akal. Ketiga, pandangan nafsu. Keempat, pandangan hati. Kita ini pandangannya biasa. Yang pertama tadi kepada mata. Itu yang kata orang dari mata turun ke hati. Pasti kita ini melihat sesuatu tuh dari mata dulu, ya. Oh, ini orang cantik, oh ini orang putih, oh ini orang rapi, ya. Wih, bagusnya rumah ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengerti tentang bagaimana perlunya manusia dengan pandangan mata. Apa yang Allah lakukan? Allah ciptakan gunung-gunung yang indah, Allah ciptakan langit-langit yang megah, Allah ciptakan sungai-sungai yang Masya Allah mengalir dengan luar biasanya, Allah ciptakan lautan yang begitu luas samudranya, ya. Allah ciptakan makhluk-makhluk seperti kalian ini. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan kalian yang ganteng-ganteng ini, Allah ciptakan kalian yang cantik-cantik ini. Karena Allah faham manusia ini ada yang namanya keperluan pandangan mata, ya. Kakak tanya sama kamu yang laki-laki, kalau nengok yang indah-indah, cantik-cantik, senang enggak kita? Senang enggak kira-kira? Sini, siapa yang tidur? Sini. Kakak nak nanya dengan kau. Sini. Ta'al ya Bahlul.
bangunin siapa yang duduk belakang, panggil. Kakak nanya, kalau kau nengok, misalnya kau lagi melamun lewat perempuan cantik, senang tak kira? Senang. Mesum, langsung nyawa. Apa nak malu-malu dulu? Baca mana? Sini, yang besar tu sini. Sini. Masya Allah. Ini merbot. Siapa namanya sayang? Asep. Kalau nengok ada yang cantik-cantik senang tak? Hah? Ya, tahu kanji. Ya. Dah. Jangankan mereka berdua, kakak aja kalau terlihat, ya Allah, kepala Tino ini. Astagfirullahaladzim. Nengok bandara, melihat bandara di Jakarta. Itulah pandangan manusia. Ya, pandangan manusia. Ente tengok buah mangga, ya, tengok buah mangga, tengok, bentuknya bagus ini, ada hijau, ada kuning-kuningnya, hijau campur kuning, kita bingung apa nih, warna apa nih, kita cuma bisa nengok ini hijau, ente lihat, mantap ini, mantap, kayaknya mangga ini, itu pandangan kita, sebatas pandangan manusia, pandangan mata. Pandangan akal, gimana pandangan akal? Kakak tanya sama kamu, ketika kamu melihat seseorang yang cantik tadi, apa yang ada dalam otak kamu? Bagus dong ini caknya, ya. Siapa yang bilang montok tadi? Enggak lah nih. Maksud kakak tuh gini, ketika kamu nengok, woi caknya bagus ini, sama lah kita di HP, di uang jualan, jualan, ditampaknya, difotonya dengan bagus, didesainnya video, sehingga otak kita berpikir apa? Dari mata tadi berpikir apa? Wih, bagus ini caknya bahannya ini, ya nak? Bagus ini caknya bahannya ini. Akhirnya apa? Niat nak mesen. Timbul pandangan yang ketiga, pandangan nafsu. Timbul pandangan, kepengen ini, ya, kepengen. Tapi sayang, kamu paham tak? Ada realita yang dibalik foto, yang dibalik gambar tadi, kamu tak tahu apa isinya. Dan itu tidak bisa ditembus dengan pandangan mata, tidak bisa ditembus dengan pandangan akal, tidak bisa ditembus dengan pandangan nafsu. Makanya berapa banyak ada orang yang menikah sama orang yang ganteng, yang menikah sama orang yang cantik, yang menikah sama orang yang kaya, yang menikah sama orang yang mungkin penuh dengan kemewahan, sudah nikah, timbul lagu, surga yang engkau janjikan, neraka. Apa lagu Lesti yang terbaru nih? Saya Iskandar. Lagu Lesti. Hah? Belum hafal kita ya. Apa judulnya tuh, Bu Mai? Awak galak berdua. Apa judulnya tuh? Apa Ustaz Juwairin? Allah bola. Apa judulnya tuh yang ada lagu yang terbaru ada. Ini yang lebih bagus lagi nih. Ya. Abang cekek adek bang, ada itu. Sudah lama abang tak cekek adek rindu dengan cekek abang. Lagu kubu. Jijiknya kakak dengan dunia ini, ya. Aduh, yang nyanyinya lagunya sedih. Apa? Harta yang gemilang, apa tuh isinya tuh lagu tuh, ya. Itu tidak tidak memiliki arti apa-apa kalau sampai tidak menyentuh kepada apa? Hati, ya. Tidak nyentuh kepada apa? Hati. Nah, ini kita di antara kehidupan manusia. Kenapa Allah tak galak melihat fisik kamu? Kenapa Allah tak mau melihat badan kita? Kenapa Allah tak mau melihat keindahan-keindahan ini? Wong Allah yang menciptakan kok. Kalau kamu bilang indah, Allah maha indah. Kalau bilang dunia ini indah, surga lebih indah. Kalau kamu bilang perempuan itu cantik, bidadari Allah ciptakan lebih cantik daripada wanita yang ada di dunia ini. Apalagi? Kalau kamu melihat singa itu gagah, gagahan mana singa dengan malaikat Israel?
Kamu lah takut kan nengok malaikat, nengok singo. Dengan goyangannya singa lah. Mati maha, mati. Tapi singo pas nengok malaikat Israel, mati maha Israel. Galak, segagah-gagah singo kapan nengok Israel, tercirit. Belum lagi tercirit, temesing di tempat. Hilang ngaunya, berubah meow. Singo kalau sudah di hadapan malaikat Israel jadi kucing. Ya. Bahkan mohon maaf kalau sudah di depan kucing, apa depan malaikat Israel, mungkin nyamuk bagi malaikat Israel. Ngomong. Ya. Jadi adik-adik, Allah untuk apa melihat sesuatu yang Allah ciptakan sendiri? Kamu lihat rumah yang gagah, kan kita ini sering tertipu. Wah, lang kepada rumah ini ya Allah. Kamu tengok ada rumah sakit tuh, Dek? Ada rumah sakit kan? Rumah sakit gagah ada rumah sakit tuh. Woi, gagah rumah sakit tuh, tengok. Jangan jauh-jauh, rumah sakit Siti Aisyah. Gerbangnya bagus. Mana-mana sih. Kalau kata cucu enggak apa-apa. Jangan dengerin. Itu rumah sakit tuh, tengok. Dari mulai gerbang masuk yang nyambut, ya, saat. Tapi isinya apa? Isinya rumah sakit itu. Isinya rumah sakit itu apa? Uang sakit. Mana ada uang diskotik di rumah sakit? Nanti, nah. Pakai impus, Maka kalau kamu pengen lihat bagaimana pentingnya Allah melihat dalam hati, ini apa sebab? Dengerin. Seperti kita nengok rumah sakit. Ya, mungkin tengok tuh rumah sakit Air Bunda. Gedungnya tinggi, besar, ya. Masuk gerbangnya, lalu jago, bagus gedungnya. Malah lebih bagus daripada asrama kamu. Betul gak? Tapi isi rumah sakit itu siapa? Uang anak mati. Coba tengok isi asrama. Wong sehat. Wah, gagah. Tidur tak berbaju. Wah. Nyamuk be. Banyak tuh nyamuk yang patah hati malam-malam. Apa dalam kata nyamuk? Kurang ajar manusia berbadak ini. Lah digigit, caidak be. Ya. Cus tujuh nyamuk sini. Apa yang tidur tadi cuma alangkah hebatnya ya. Ditepuk ida apa ida malah apa atau dia tidur dia buka tangannya silahkan. Wah, itu hebatnya santri. Walaupun asramanya pintunya tergolek. Hah? Bantal hitam berpulau. Nah, apalagi Allah Maha tahu. Dengerin adik-adik, isi gubuk kecil, isi rumah reot, di dalamnya jam 2, jam 3, jam 4 ada seorang hamba Allah dengan sarung yang kusel, ada seorang hamba Allah dengan sorban yang kotor, ada seorang hamba Allah dengan peci yang sudah mau rapuh. Allahu Akbar. Dia sujud kepada Allah, dia menangis kepada Allah. Begitu juga dalam asrama itu, Allah melihat ada hamba-hamba Allah yang dalam tidurnya sedang berzikir kepada Allah. Allah, Allah. Ya, Allah tidak lihat reotnya pintu asrama itu, tapi Allah sedang melihat hamba-hamba Allah yang sedang lelah habis belajar. Oh, apa yonian? Ditengok oleh Allah. Itu makanya dek, Allah tidak penting dengan keindahan dunia ini, akhirat lebih indah. Allah tidak penting dengan binatang-binatang hewan yang kuat, komodo, kudo, badak, ya, karena apa yang Allah ciptakan di sekitaran Allah itu jauh lebih gagah. Dan Allah qiyamuhu binafsihi, Allah melakukannya dengan diri sendiri. Kamu walaupun gagah masih perlu wong lain. Maka yang Allah perlukan adalah hati seorang hamba. Bagaimana hati ini ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang kamu banggakan dari hidungmu? Memang kalau manusia ini wajar. Kenapa? Pandangan manusia ini lemah. Ya, stop. Tertengok cantik saja, tertengok ganteng baik, stop. Ya di sini, sing, ucap kesurupan. Ya, Pak Jong Hun, ya, Masya Allah. Seperti kakak waktu itu ngawani Habib Ahmad Al-Habsyi, yang Habib yang ganteng, Habib Ahmad Al-Habsyi. Aslinya ini lahir di Palembang, tapi beliau Masya Allah di Jakarta. Waktu itu masih acara, masih musim pakai masker. Kakak di depan, dari awal lah buka masker. Beliau belum buka masker. Pas kakak sudah kursi cak ini, ya, beliau buka masker, ibu-ibu teriak, gantengnya Habib, gantengnya. Dan kurang ajar, kakak tadi buka masker, tak katik pun tidak teriak. Lah dari tadi buka masker, kepala dicek ini ke, tidak hati ibu-ibu singgungnya, sakit hati yang pernah kakak rasakan paling mendalam hari itu. Kakak sampai nyelong sebelah Ustaz Edi, pengajaran ibu-ibu. Kita buka masker dari tadi, tidak kati yang teriak. Pak Habib Mahdi buka masker, Habib apa? Habib Ahmad Al-Habsyi buka. Wow, dia muji kita, ya. Nah, itulah pandangan manusia. Berapa banyak pandangan laki-laki pas nengok perempuan yang cantik. Tadinya nengok ke depan, berubah. Ya. Maka adik-adik dimuliakan oleh Allah, selain kita mengindahkan fisik kita, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad ngajak kita, ayo perhatianmu jangan cuma nengok di fisik baik. Rambutmu yang disisir biar dak kusut, biar dak kutuan. Disisir tiap hari nah. Buat selain sisir rapi, sisir kerep. Keluar ulo sawo. Ya. Babi hutan keluar. Saking lebat rambut tadi. Saking selain kau pakai skincare-mu, kau pakai make upmu, maka perhatikan juga engkau dalam urusan apa sayang? Urusan hati. Kenapa? Karena Allah yang ditengok bukan wajahmu, tak penting wajahmu. Allah Maha Adil, yang ditengok adalah hati. Maka ada satu riwayat ada satu riwayat Nabi lagi duduk di antara para sahabat. Ada orang kaya, ada orang pejabat, ada orang miskin. Apa kata baginda Nabi? Nanya sama beberapa sahabat, di antara mereka siapa yang menurutmu orang yang paling mulia? Ya. Tentu apa kata mereka? Ya, mereka akan bilang siapa? Adalah orang-orang yang hartanya apa? Banyak, jabatannya tinggi. Tapi Nabi kasih tahu indah. Tapi di antara mereka adalah hati-hati yang tidak ada rasa sombong, hati yang tidak ada rasa ujub, hati yang tidak ada rasa apa? Riya, yang isinya tidak ada rasa iri hati. Maka ada seorang yang fakir miskin di situ. Nah, ya, dia tidak ada rasa bangga, rasa hina. Apalagi kalau ada orang kaya, punya jabatan tinggi, punya ilmu yang luas, di hatinya sedikit pun tidak ada rasa bangga. Kalau wong miskin, wong pakir, kalau dia tawadu, ya, dia apa namanya, tidak ada rasa bangga, wajar, itu biasa. Apa yang dibanggakan? Lah pakir, miskin, buntu, jelek lagi, ya, tidak hatinya yang dibanggakan. Ya, jelek ada di dia, pendek ada di dia, rambut keriting susah diatur ada di dia, kulit hitam ada di dia, apa lagi? Pokoknya semua sikap yang meluat ada di dia, yang bikin wong meluat ada di dia kan. Ya, terus dia tawadhu, ya, tahu diri, itu wajar. Tapi kalau ada wong ganteng, sok tinggi, putih, pinter, derajatnya tinggi, apalagi nasabnya bagus, ilmunya pandai, hartonya melimpah, dianya tawadhu, tidak merasa bangga diri,
itu baru pandai. Nah, itulah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kayo ada di baginda Nabi, ganteng ada di baginda Nabi, nasab mulia ada di baginda Nabi. Maka di antara kamu kalau ada yang ganteng, gagah, tapi hatinya diperhatikan oleh dia, ya, maka dia punya nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah, perhatikan. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddan, "Fahaqqiq qaulaka bi'amalika." Perhatikan. Ucapanmu pastikan dengan amalanmu. Fahmi, ya, kau ngajak orang sholat, pastikan ucapanmu dengan amalanmu. Kamu sholat apa tidak? Fahmi, ya, kau ngajak orang jauh dari maksiat, pastikan kau itu jauh dari maksiat. Fahmi, kau ngajak santri berakhlak, pastikan omongan kau dengan amalan. Pastikan, ini perintahnya. Fahaqqiq qaulaka bi amali wa amalika bi niyatika. Fahmi, pastikan amalanmu dengan niatmu. Ya, bin niyatika wa ikhlasika. Pastikan amalanmu dengan niatmu, dengan ikhlasmu. Wa niyataka wa ikhlasaka bi tasfiyati dhamirika wa islahi qalbika. Dan pastikan niatmu dan keikhlasanmu dengan apa? Dengan kesucian dhamir. Apa dhamirmu? Hati nurani, wa islahil qalbi, dan kesolehan jiwamu dan hatimu. Kenapa? Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madar. Sesungguhnya hati itu sendiri adalah apa? Asas dari segala sesuatu dan penilaian segala sesuatu. Nah, dengarin adik-adik. Kakak pernah dengar apa? Dengar ceramah dari Habib Taufik As-Segaf, seorang habaib, seorang ulama yang masyhur di daerah Pasuruan. Kakak sudah pernah jumpa sama beliau 2 kali, berhadapan langsung. Ya. Nah, kakak dengar ceramah yang ada dalam video beliau. Dengerin apa kata beliau. Adik-adik, satu kata beliau, fisik kita ini tidak katik nilainya di hadapan Allah. 0. Apa sayang? 0. Fisik kita ini apa sayang? Di hadapan Allah? 0. Ya. Omongan kita ini di hadapan Allah apa? 0. Baju kita di hadapan Allah? 0. Amalan kita di hadapan Allah? 0. Apalagi sayang? Semua yang kita kerjakan di dunia ini apa? 0. Udah berapa 0 tadi itu? 0, 0, 0, 0. Berapa 0 tuh? Yang di bukan. Ya. Lalu apa kata beliau? Yang dilihat oleh Allah cuma satu. Apa? Hatimu yang isinya harus ada 2. Apa? Niat sama keikhlasan. Apa isi niat dalam keikhlasan tadi? Itulah hatimu yang kepengen ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu. Yang dibutuhkan cuma berapa? Hati satu, cuma satu. Oke. 0, 0, 0, 0 ditambah 1 jadi berapa? Kok 0, 0, 0, 0, 0 ditaruhin 0 jadi berapa tuh? 10.000. Hilang satunya 0. Ditambah angka 1 jadi bernilai. Jadi kita ini yang ditengok oleh Allah dari sholatmu, zikirmu, itu galau-galau yang ditengok cuma 1. Yang lain dihitung oleh Allah itu apa? 0. Ditulis 0. Sholat 0. Zikir tadi 0. Apalagi tadi? Sholawatan tadi 0. Semua itu ditengok cuma yang sikot tadi, hatimu. Ditaruh di situ 1. Maka ya 0, 0, 0, 0 tadi kalau ditambahi 1 tadi jadi banyak. 0, 0, 0, 4 0 jadi berapa? 10.000. 5 0 jadi berapa? 100.000. Tambah lagi nolnya 1 juta. Tambah lagi nolnya 10 juta. Tambah lagi nolnya
100 juta. Amalanmu ditulis sebagai angka 0, tergantung yang satu ini tadi. Apa sayang? Hati. Ya. Maka dengarin adik-adik, ya. Terkait dengan hati ini tadi, satu, niat dan keikhlasanmu. Yang kedua apa? Kesolehan hatimu. Apa soleh itu? Soleh itu cocok. Kalau kata Gus Dur itu apa? Cocok. Cocok menurut Allah, cocok menurut Nabi, cocok menurut manusia. Kakak sepaham ini dengan terjemahnya, ya. Yang namanya arti soleh itu cocok. Kau ini soleh nih ya. Apa arti soleh? Pas. Amalanmu pas. Makananmu halal, pas. Bajumu suci, pas. Sholatmu bener, pas. Cara berpikirmu bener, pas. Jadi yang namanya soleh itu apa? Orang yang mengepaskan diri dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Adik-adik nih, pakai jilbab di rumah, ya, yang sopan di rumah, soleh. Kenapa disebut soleh? Pas, ya, ngepas, cocok dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, adik-adik lanjutnya hadis Nabi, apa kata Al Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al Haddad? Wa fil hadis, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat saluha sairul jasadi wa idza fasadat fasada sairul jasadi ala wahiyal qalbu. Baginda Nabi bersabda, bukankah di dalam tubuh ini ada sebuah gumpalan daging? Yang daging ini kalau benar, seluruh amalan, seluruh anggota badan akan benar. Yang daging ini kalau rusak, seluruh apa sayang? Anggota badan rusak. Ala wahiyal qalbu, bukankah segumpalan daging itu yang disebut dengan hati, ya. Orang itu kalau hatinya bersih, maka cara berpikirnya apa? Bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, maka ucapannya bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, pandangannya bersih. Orang itu kalau hatinya bersih, maka gerak-geriknya bersih. Hatinya yang bersih dari sombong, maka gerak-gerik badannya hilang dari apa? Ndak katik gerak-gerik gagah. Orang yang hatinya bersih dari riya, dari ingin dilihat oleh orang lain, hilang gerak-geriknya yang menunjukkan kalau ia itu riya. Nih contoh, perhatikan adik-adik, ya. Ciri-ciri wong riya, yang hatinya ada riya, pengen dilihat penilaian orang lain. Apa ciri-cirinya? Tengok bagaimana sholatnya di masjid sama sholatnya di rumah. Kakak tanya sama kamu, kalau sholat di masjid habis maghrib ada ba'diyah apa tidak? Kalau di rumah, kalau ada, alhamdulillah, ya. Kita tengok di masjid ada wirid apa tidak? Kalau di rumah, wallahu alam, ya. Kalau ada, alhamdulillah. Tinggal kamu tengok. Nih adik-adik, di sini pakai jilbabnya rapi apa tidak? Rapi. Kalau di rumah, jadi tengok. Ini jadi sandaran kamu saja. Dibangun tuh yang tidur. Oh, lah terang-terangan ini, mulai terang-terangan ini lain lagi cerita nih, ya. Dengar. Nih mereka tidur ini tergantung isi hati. Kalau emang isi hatinya nak tidur, maka tidur. Ya, dengerin adik-adik. Ucapan seseorang itu benar atau tidak tergantung isi hati. Contoh, ada dua orang, ya. Dua orang ini bertanya kepada
seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas. Wahai Abdullah ibnu Abbas, adakah taubat bagi orang yang membunuh? Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Ada. Ada pintu taubat bagi orang yang membunuh. Datang lagi satu orang. Wahai Abdullah ibnu Abbas, adakah pintu taubat bagi orang yang membunuh? Tidak ada. Waduh, tidak ada. Kira-kira kalau kamu dengar dua fatwa ini ngaji bingung nggak kira-kira? Bingung. Abdullah bin Abbas, cak mana ini? Hah? Bagaimana? Kemarin kau jawab ada orang yang datang, adakah pintu taubat bagi orang yang membunuh? Apa kata Abdullah bin Abbas? Ada. Kemudian datang orang ini, adakah pintu taubat bagi orang yang membunuh? Tidak ada. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hah? Orang yang dibuka oleh Allah sampai menembus matanya pintu hati. Apa kata beliau? Yang kemarin itu seorang pembunuh. Apa? Seorang pembunuh datang bertanya, adakah pintu taubat bagi pembunuhan yang sudah aku lakukan? Maka saya jawab, ada. Kenapa ada? Karena dia mau bertobat kepada Allah. Yang siko ini agi ada niat untuk membunuh. Lah nak bunuh wong ini. Dia nanya sama Abdullah ibnu Abbas. Nah, saya dikasih tahu oleh Allah kalau wong ini nanya ada tak pintu taubat bagi yang membunuh karena dia nak bunuh seseorang. Maka aku kasih jawaban apa? Tidak ada. Nah, dengar adik-adik. Dari sini saja Abdullah ibn Abbas kepengen membenahi hati seseorang yang satu habis membunuh ingin bertaubat, maka berubah isi hatinya. Ya, supaya membersihkan isi hatinya yang tadinya seolah-olah putus asa tidak dapat rahmat Allah, akhirnya dapat rahmat Allah. Yang tadinya kepengen membunuh diobati oleh Abdullah ibn Abbas supaya niat membunuhnya berubah. Ini ada satu.